Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas THPC akan memperkenalkan produk kami, yaitu Demika. Nama saya Ahmad Iman Azhari, NIM 1048. Perkenalkan, saya Tika Pristiana Mujani, NIM 12 17 10 10 10 Nama saya Siti Fatimah, NIM 1054. Perkenalkan, nama saya Tifa Nadia Kirana, NIM 1105. 1, 2, 3. Makanan ini kayaknya enak deh. Lihat Diki. Iya, enak kayaknya. Kamu pengen nyemil-nyemil gitu gak sih? Kok pengen ya? Ingin, tapi ada nggak ya makanan bergizi gitu? Cemilan yang bergizi apa ya? Kayaknya aku punya deh cemilan yang bergizi gitu. Cuman nggak tahu ya. Kalian lihat aja dulu. Aku kasih videonya ini. Kayaknya aku punya. Apa tuh? Lihat. Produk kami Demika berawal dari biskuit yang berasal dari Argentina, yaitu yang bernama Alfajor. Biskuit ini berbentuk bundar dengan di tengahnya itu terdapat selai karamel manis. Alfajor ini biasanya di Argentina terbuat dari tepung terigu, dan di tengahnya itu biasanya selainya itu ditaburi gula atau coklat. Kemudian inovasi dari kelompok kami yaitu yang pertama, dari tepung terigu diganti dengan tepung begatul dan tepung oat, sehingga kami memiliki alasan kenapa kok diganti tepung begatul, karena tepung begatul ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu tepung oat. Tepung oat di sini itu memiliki nilai nutrisi yang tinggi, sehingga kami harus mencampurkan tepung oat itu ke dalam produk kami. Nilai kebaruan yang kedua itu ada di selai. Yang pertama, Alfajor itu menggunakan selai karamel susu. Kami menggantinya dengan selai karamel pisang. Kenapa demikian? Karena pisang ini memiliki nutrisi yang tinggi, yang cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Manfaat-manfaat bahan utama yang digunakan pada proses pengolahan produk Demika ini, yang pertama ada tepung begatul, di mana pada tepung begatul memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, dan B15. Selain itu, juga terdapat komponen bioaktif seperti nitrilosid yang berfungsi sebagai anti kanker dan juga dietar fiber. Untuk bahan yang kedua yaitu tepung oat, di mana pada tepung oat memiliki kandungan karbohidrat, protein, kaya akan serat, kaya akan mineral, dan terdapat kandungan antioksidan. Selain itu, pada tepung oat juga memiliki kandungan auksin yang sangat bermanfaat dalam pertumbuhan anak-anak. Untuk bahan yang ketiga, ini adalah pisang yang digunakan dalam proses pengolahan selai karamel yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin C, serat, dan terdapat kandungan antioksidan. Pisang memiliki julukan sebagai good mood karena di dalam pisang memiliki kandungan yang dapat merangsang hormon senoritin yang dapat memberikan sensasi senang dan juga memperbaiki mood. Adapun kelebihan dari Demika yaitu yang pertama, kombinasi berbagai bahan penunjang yang mampu memberikan nilai gizi pada biskuit menjadi lebih baik, sehingga cocok digunakan sebagai pangan fungsional. Kedua, yaitu memiliki cita rasa yang menarik dari berbagai macam bahan tersebut, memberikan cita rasa baru pada Demika. Yang ketiga, yaitu meningkatkan nilai jual pada salah satu bahan Demika yaitu begatul. Pada umumnya, begatul hanya digunakan sebagai bahan pakan untuk ternak. Jadi kami ingin meningkatkan nilai jual pada begatul dengan memanfaatkan begatul sebagai bahan dasar pembuatan biskuit Demika.
Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengolahan produk Demika. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya pisang, bekatul, tepung oat, gula pasir, susu kental manis, telur, margarin, baking soda, dan vanili. Alat-alat yang digunakan diantaranya oven listrik, wajan, sutil, mangkok, loyang, ember, mixer, blender, spatula, timbangan, dan sendok. Proses pengolahan diawali dengan menghaluskan oat menggunakan blender sehingga diperoleh tepung oat. Untuk tepung bekatul langsung diayak sebanyak 2 kali, setelah itu disangrai. Proses penyangraian dilakukan dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk untuk menghindari tepung menjadi gosong. Kemudian tepung diayak untuk menghasilkan tepung yang lebih halus. Tepung bekatul yang telah disangrai dan diayak ditimbang seberat 45 gram dan untuk tepung oat ditimbang seberat 100 gram. Selanjutnya ditambahkan dengan vanili 1 sendok teh dan ditambahkan baking soda sebanyak 1 sendok makan. Kemudian dilakukan pencampuran. Gula sebanyak 40 gram ditimbang. Selanjutnya ditambahkan dengan mentega seberat 50 gram. Fungsi dari mentega itu sendiri yaitu untuk memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue. Selain itu, juga bertindak sebagai lemak yang menjaga agar kue tahan lama. Gula dan mentega kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dicampur dengan menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Setelah kedua bahan tercampur secara merata, kemudian ditambahkan dengan sebutir telur dan dikocok hingga homogen. Fungsi dari telur itu sendiri yaitu sebagai pengikat pada adonan. Campuran antara adonan kering yang telah dibuat pada tahap sebelumnya ditambahkan sedikit demi sedikit hingga tercampur secara merata. Setelah diperoleh adonan yang kompak, adonan dipipihkan pada plastik. Setelah dirasa ketebalan sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dicetak dengan menggunakan cetakan berdiameter 4 cm. Hasil cetakan kemudian ditata di atas loyang dan di oven pada suhu 175 derajat Celcius selama 30-40 menit. Mentega sebanyak 30 gram ditimbang, gula putih sebanyak 15 gram, dan susu kental manis sebanyak 150 gram. Selanjutnya, pembuatan bubur pisang dilakukan dengan memotong buah pisang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian ditambahkan dengan air dan dihaluskan dengan menggunakan blender hingga terbentuk bubur pisang. Fungsi dari pisang itu sendiri yaitu sebagai penambah aroma dan cita rasa pada selai karamel yang dihasilkan.
Selanjutnya, gula dipanaskan dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga gula meleleh dan membentuk karamel. Setelah karamel terbentuk, selanjutnya ditambahkan dengan susu kental manis dan mentega sambil terus dilakukan pengadukan agar menjadi homogen. Setelah itu, ditambahkan bubur pisang sebanyak 30 gram dan terus dilakukan pengadukan hingga diperoleh selai karamel pisang yang kental. Dan inilah selai karamel pisang yang dihasilkan. Selai yang dihasilkan kemudian diaplikasikan pada 2 keping biskuit. Biskuit kemudian digulingkan pada cacahan oat dan demika siap untuk disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu customer dari kita. Untuk Mbak sendiri bisa diperkenalkan. Nama saya Ernita Istiqomarian, saya mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Jember. Minta waktunya sedikit ya Mbak untuk memberikan beberapa pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Mbak Ernita sendiri mengenai produk Demika kami? Awalnya saya itu tahunya tuh di Instagram ya Mbak. Terus karena produknya itu tentang pisang, kebetulan tuh saya suka banget sama pisang. Jadi saya tertarik gitu Mbak. Jadi pengen tahu gitu, pengen nyoba-nyoba. Kalau boleh tahu produk olahan pisang apa saja yang pernah Mbak cicipi? Banyak sih Mbak, dari mulai kayak pisang goreng, kayak nagasari itu kan juga pisang. Kemudian yang paling saya suka itu di susu yang rasa pisang, kemudian sama salad yang isinya tuh pisang itu saya suka banget. Mbak apakah pernah mengonsumsi produk dari olahan oat? Iya pernah. Kalau untuk bekatul? Bekatul itu emangnya bisa dimakan Mbak? Bisa Mbak, soalnya di dalam bekatul itu sendiri terdapat berbagai komponen yang baik untuk kesehatan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, dan B15. Selain itu di dalamnya juga terdapat komponen bioaktif yaitu nitrilosid yang berfungsi sebagai anti kanker dan juga dietary fiber. Banyak juga ya Mbak ternyata kandungannya. Iya, banyak sekali memang kandungan dari bekatul itu sendiri. Maka dari itu kita berusaha untuk mengolah agar manfaatnya dapat diberikan kepada manusia lainnya gitu. Boleh dicoba dulu Mbak, biar Mbaknya bisa memberikan komentar terkait produk olahan dari kelompok kami. Kita Saya coba ya Mbak. Ya. Kalau menurut Mbak sendiri cocok nggak kalau produk Demika ini dipasarkan di khalayak umum? Cocok dong, apalagi manfaat dari bahan-bahannya itu. Jadi kayak bermanfaat gitu kan ya Mbak ke orang-orang. Itu nggak Mbak kalau kami minta kritik dan saran yang membangun agar usaha kami bisa berkembang? Apa ya, mungkin diadakan varian lain gitu ya Mbak, jangan pisang aja. Mungkin kalau orang yang suka pisang kayak saya pasti beli, tapi kalau orang yang belum tentu suka pisang itu mungkin bisa berpikir ulang karena rasanya cuma satu gitu. Kalau menurut Mbak sendiri dari rank 1 sampai 10 produk kami ini ada di nomor berapa? Produk baru saya rasa rank 8 tuh sudah cukup bagus ya, dan rasanya ketika saya coba tadi itu enak loh, saya jadi pengen beli. Ini kira-kira harganya berapa ya Mbak satu bungkusnya? Satu bungkusnya cuma 5.000 kok Mbak. Cuma 5.000. Wah ini bisa buat cemilan anak kos nih. Ayo. Saya beli 2 ya Mbak. Iya, silakan Mbak, semoga suka ya. Terima kasih Mbak. Coba. Kayaknya enak ini.
pengen juga sih, soalnya ini dari pisang kan, aku paling suka sama pisang, jadi pengen nyoba. Ini bisa langsung pesen nggak sih? Bisa sih, coba aja kontak di link WA yang ada di situ. Biasanya sih langsung dibales atau enggak DM aja. Coba aja. Demikian produk dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon dulu yuk. Demika, Hati. and Helen. Iya dong. Iya, oke, terlalu banyak sih. Mana anjir? Nanti aku juga masuk terus mencoba. Iya. Aduh, ma. Ayolah. Hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.